Pemirsa, hari ini KPU Jakarta akan melaksanakan penetapan hasil rekapitulasi suara Pilkada Jakarta dari 6 wilayah kabupaten kota dan dijadwalkan sebelumnya pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat ini masih persiapan dan tadi dikatakan oleh Ketua KPUD DKI Jakarta bahwa sesaat lagi sekitar 10 hingga 15 menit lagi pengumuman akan disampaikan. Para saksi dari masing-masing paslon juga masih menunggu saat ini untuk bisa segera bergabung di lokasi tepatnya di Hotel Saripan Pasifik, Jakarta. Lalu bagaimana suasana di posko pemenangan dari dua paslon yakni Ridwan Kamil Suswono dan juga Pramono Rarno. Sudah bergabung bersama kami Fadilah Syarafina serta Jose Nicole. Saya akan sapa Fadilah terlebih dahulu. Fadilah, bagaimana situasi terkini di posko pasangan Ridwan Kamil Suswono? Ya, Naila, untuk di posko pemenangan dari pasangan Ridho atau Ridwan Kamil dan juga Suswono yang berlokasi di DPD Golkar Cikini, Jakarta Pusat sampai saat ini memang masih sepi, belum terpantau ada agenda. Namun memang tadi kami mendapatkan informasi bahwa kemungkinan memang nanti pihak dari tim pemenangan Ridho ini akan menyampaikan tanggapan ataupun konferensi pers terkait dengan hasil penetapan KPU pada hari ini. Namun nantinya kapan konferensi pers ini akan dilakukan kami masih belum mendapatkan informasi dan tentunya kami masih harus mengupdate kembali kepada tim pemenangan Ridho ini. Nah, kalau kita lihat sebenarnya kemarin tim pemenangan dari Ridho ini sudah menyampaikan konferensi pers terkait dengan hasil rekapitulasi. Kalau kita lihat memang rekapitulasi Jakarta ini kemarin sudah selesai di mana pasangan Ridwan Kamil dan juga Suswono ini memperoleh peringkat 2 di bawah pasangan nomor urut 3 yaitu Pramono Anung dan juga Rano Karno. Kemarin disampaikan bahwa apapun hasil penetapan KPU pada hari ini nantinya tim pemenangan dari Ridho ini akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Kenapa nanti diajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi? Memang dari tim pemenangan Ridho ini melihat banyak dugaan kecurangan dan juga ketidakprofesionalan dari penyelenggara pemilu baik dari KPU maupun juga Bawaslu. Ada beberapa yang kemudian di-highlight dalam konferensi pers ini, diantaranya adalah dugaan kecurangan di TPS 028 di Kelurahan Pinang Ranti yang disebut sudah banyak kotak suara yang atau surat suara yang dicoblos, namun sampai saat ini tidak dilakukan pemilihan suara ulang ataupun juga PSU. Ini disampaikan merupakan ketidakprofesionalan dari pihak Bawaslu. Sementara untuk KPU sendiri kemarin disampaikan bahwa kalau kita lihat memang partisipasi masyarakat dalam Pilkada tahun ini dianggap yang paling rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, di mana dari 8 juta DPT ini hanya sekitar 50 hingga 60% saja yang berkontribusi dalam Pilkada serentak 2024 ini. Disampaikan hal ini juga karena ketidakprofesionalan dari KPU. Ada beberapa kendala yang didapatkan oleh para pemilih, diantaranya adalah terkait dengan C6 atau undangan ke TPS. Ini disampaikan banyak sekali pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT namun tidak diundang oleh KPU untuk mencoblos pada hari H pemilihan kemarin. Ini yang juga akan di-highlight dalam dugaan kecurangan maupun juga ketidakprofesionalan. Kemarin juga disampaikan bahwa selain mengajukan gugatan kepada MK, nantinya pihak dari tim pemenangan Ridho ini juga akan melaporkan KPU dan juga Bawaslu ke DKPP. Nah, kalau kita lihat sebenarnya Mahkamah Konstitusi ini sudah membuka pengaduan ataupun gugatan terkait dengan penyalahgunaan dalam atau sengketa dalam pemilu Kada 2024. Ini sudah dibuka sejak 27 November kemarin dan terakhir adalah pada 11 Desember besok. Tentunya kita masih harus menunggu apakah benar akan diajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, kemudian juga dalil-dalil apa yang akan digunakan oleh tim pemenangan Ridho dalam gugatannya, kemudian juga kapan nantinya gugatan ini akan disampaikan. Namun tentunya kita juga masih harus menunggu penetapan dari KPU yang sebentar lagi juga akan disampaikan, dan kita juga akan menunggu terkait dengan konferensi pers yang akan dilakukan oleh tim pemenangan dari Ridho. Sementara demikian, Naila. Fadilah, apakah Anda memiliki informasi dari mana mereka memantau rapat pleno hari ini jika suasananya di sana masih sepi? Ya,
Ya Naila, memang sampai saat ini kami belum mendapatkan informasi terkait dengan di mana pimpinan dari tim pemenangan Ridho maupun juga Ridwan Kamil dan juga Suswono memantau hasil penetapan KPU pada hari ini. Namun yang dipastikan nantinya kemungkinan memang akan ada konferensi pers untuk menanggapi hasil dari penetapan ini. Namun kapan tepatnya, pukul berapa, tentunya nanti setelah penetapan. Namun tepatnya ini kami masih belum mendapatkan informasi pukul berapa konferensi pers ini akan digelar. Tapi kalau kita melihat lagi, Naila, memang disampaikan kemarin pada hari Sabtu bahwa tim pemenangan Ridho ini apapun hasil penetapan dari KPU pada saat ini nantinya akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi karena mereka melihat banyaknya kecurangan dan juga ketidakprofesionalan dari penyelenggara pemilu, Naila. Baik, Fadila melaporkan dari posko pemenangan RK Suswono di DPD Golkar Cikini. Terima kasih Fadila atas informasinya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.